Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas 7 barang yang portable, unik, menarik, dan berfaedah banget buat kita di rumah aja biar lebih betah. Barang-barangnya ini bener-bener inovatif, unik, dan ada yang aneh juga. Ya pokoknya kalian lihat sendirilah. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi barang yang pertama ini adalah speaker yang premium banget. Pertama, fitur yang paling di highlight adalah fitur 360 surround. Jadi speakernya itu muter. Dan ini adalah speaker dari brand Live & Soul. Jadi buat kalian yang mungkin belum pernah denger Live & Soul, Live & Soul adalah sebuah brand yang memang memfokuskan produknya di bidang audio dan best selling di Amerika sana. Nah, sekarang Live & Soul memasukkan produknya ke Indonesia. Dan dari segi packaging, packagingnya ini menurut saya premium banget. Berkelas gitulah ya packagingnya, dengan hitamnya ini hitam-hitam bertekstur kayak wooden, kayu gitu. Kemudian di bagian tengahnya ada logo Live & Soul seperti ini. Dan kita buka dari atas seperti ini. Dan ini adalah speakernya. Nah, 360 surround itu maksudnya speakernya itu muter. Jadi di semua sisinya itu ada speakernya. Keren sih. Untuk di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan kertas garansi, kemudian ada kabel untuk ngecas. Kemudian selain fitur 360 sound system, speaker dari Live & Soul yang namanya adalah TX1 ini juga memiliki fitur yang menurut saya gigi banget. Jadi speaker ini juga ada fitur NFC-nya. Buat kalian yang mungkin males pakai Bluetooth karena HP kalian sudah support dengan NFC, kalian tinggal tempelkan saja. Nah, nanti dia akan terkoneksi sendiri. Kemudian di atasnya tulisan NFC yang ada di atas ini juga ada lubang mic. Nah, fungsinya kalau misalkan kalian pengen menjawab telepon, kalian nggak harus ambil HP kalian dulu seperti ini atau speaker dekat seperti ini, karena di speakernya juga ada lubang mic yang kata Live & Soul sudah high sensitif banget. Kemudian dia juga sudah support dengan fitur voice assistant seperti Siri dan juga Google Assistant. Kalau dari segi build quality, menurut saya speaker ini udah kerasa banget premium, karena memang Live & Soul, buat yang tahu aja, Live & Soul itu memang brand ternama di bidang audio. Jadi dari segi build quality menurut saya udah oke banget. Tapi fitur yang paling saya suka adalah fitur TWS atau True Wireless Mode. Jadi kalau kalian punya dua speaker dari Live & Soul ini bisa menjadi speaker stereo, left channel dan juga right channel. Nah, sekarang kita coba untuk kualitas suaranya yang menurut saya, suaranya ini ya suara speaker premium banget lah. Saya coba lagu ya. Jadi suaranya menurut saya udah keren banget. Apalagi kalau kalian punya dua, suaranya tuh bisa stereo. Jadi sekarang saya mau praktekkan fitur stereonya. Kita tinggal sebelahkan aja sih antara speaker 1 dan speaker 2. Kemudian kita masuk ke fitur TWS. Nah, dia udah langsung terkoneksi sendiri ketika kalian pencet fitur TWS-nya. Dan sekarang dia jadi right channel dan left channel. Dia tadi udah bilang, saya lupa mana yang left, mana yang right. Intinya dia sekarang jadi stereo. Dan sekarang suaranya jadi dua. Kalau dua suaranya itu lebih enak lagi. Kita coba beberapa detik aja ya. Oke, cukup. Dan menurut saya speaker ini GG banget sih emang. Kemudian di bagian bawahnya ini ada slot untuk ngecas.
dan juga ada aux. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen pakai Bluetooth, ada aux dan juga input charger yang sayangnya masih micro USB. Kalau Type C menurut saya bakalan lebih oke, karena kebanyakan kabel saya di rumah Type C bukan micro USB. Dan untuk harganya, sekarang masuk ke harganya. Harga satunya itu 2.100.000. Udah kayak speaker premium merek lain yang udah punya nama yang mungkin kalian udah sering kenal. Tapi memang ini speaker yang punya nama di Amerika sana. Sekarang dicoba dimasukkan ke Indonesia yang menurut saya dari segi feel, build quality, kalau kalian pegang itu bener-bener kerasa speaker premium memang. Jadi solidnya dapet, kemudian di sini juga pakai metal, ya speaker premium lah. Nah, Live & Soul sekarang juga lagi ada promo. Jadi kalau misalkan kalian beli dua, akan ada diskon 40% yang harganya itu sekitar 2.450.000, dapat dua. Bukan satu loh ya. Tapi kalau kalian beli satu, harganya normal 2.100.000. Jadi menurut saya sih mending beli dua-duanya karena hemat banget. Satunya dijual lagi mungkin. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke, sekarang lanjut ke produk yang kedua. Yang menurut saya produk yang kedua ini bisa kita gunakan juga untuk speaker ini. Produk yang kedua adalah wireless proyektor yang ukurannya mini banget. Nah, ini secara packaging biasa aja sih packagingnya, karena memang harganya cukup affordable, harganya sekitar 450 sampai 500 ribu. Link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, dan warnanya ini warna-warna milenial banget, kuning. Nah, jadi ini wireless projector mini portable-nya segini aja. Dan ini bisa disaku nggak ya segini ya? Bisa kalau kalian pakai celana kargo mungkin ya, celana yang sakunya cukup besar. Kemudian di dalam paket pembeliannya ada user guide, kertas manual, kemudian ada remote juga. Jadi udah ada remote-nya. Apakah ada baterainya? Kita lihat. Biasanya sih udah include baterai ya, tapi ini kosong, nggak ada baterainya. Jadi remote-nya kalian harus beli sendiri baterainya. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada adapternya dan juga ada kabel AV seperti ini, input AV. Kemudian untuk resolusi natifnya 320x240, cukup kecil walaupun dia sudah support dengan Full HD, tapi natif resolusinya kecil. Kemudian untuk projection distance-nya sekitar 1,5 sampai 2 meter dan projection size-nya 24 sampai 60 inci. Oke, jadi untuk gambarnya seperti ini. Kalau misalkan untuk gambar sih, kalau hanya untuk sekedar nonton film menurut saya nggak masalah. Karena kalau misalkan kalian gunakan untuk presentasi di kelas gitu ya, kalau misalkan video dia masih cukup terlihat. Tapi kalau udah tulisan, nah entah di kamera terlihat apa enggak, cuman saya nggak bisa melihat dengan jelas. Apalagi tulisan judulnya itu saya cuman bisa baca Costa Rica. Nah sisanya saya nggak bisa baca tuh. Jadi kalau kalian gunakan untuk presentasi sih, ya kasihan yang ikut presentasi karena matanya bakalan minus kayaknya, karena dari segi kualitas gambar menurut saya kurang. Bahkan ketika saya coba menggunakan HP dengan Huawei P30 Pro dan juga wireless projection-nya yang ada di Huawei, kalau misalkan saya gunakan untuk nonton Netflix, subtitlenya itu nggak terlihat. Ya untungnya saya lumayan jago bahasa Inggris, jadi saya nggak perlu subtitle. Tapi ada solusinya sih, jadi kalian harus menurunkan resolusi yang ada di device kalian. Ini saya pakai laptop dan saya teruskan di resolusi 800x600. Ya walaupun tulisannya ini masih sedikit agak susah untuk dibaca, tapi masih mending daripada pakai fitur Full HD tadi. Oke, jadi lanjut ke barang selanjutnya. Ini adalah smart padlock atau gembok tapi ada smart. Dia smartnya seperti apa? Karena dia pakai fitur smart yaitu fingerprint yang namanya adalah O'Clock. Jadi nama aplikasinya adalah O'Clock. Gemboknya itu seperti ini. Kita tinggal buka gemboknya pakai tangan seperti ini. Nah, tadi sudah saya registerkan. Cara setupnya gampang banget kok. Jadi kalian download aplikasi yang sudah ada di manual guide-nya ini, namanya O'Clock. Kalian bisa download di Play Store dan juga iOS. Dan kalau dari manual guide-nya ini, dia bisa sampai 15 fingerprint. Jadi kalau misalkan keluarganya Atta Halilintar itu kan 11 tambah bapak ibu 13, berarti masih bisa pakai gembok ini. Nah, untuk bahan materialnya menurut saya gembok dia solid banget, besi. Dan dia juga udah tahan air, tenang aja. Meskipun di sini dia masih pakai sistem engineering yang ya namanya barang elektrik ya, jadi dia harus dicas. Jadi di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan kabel seperti ini dan juga di sini ada kayak semacam seal. Jadi dia pasti tahan air. Jadi kalian nggak usah khawatir. Atau kita langsung tes aja apakah dia tahan air.
Oke, jadi di sini udah ada air. Sebenarnya di manual guide-nya ini nggak ada sertifikasi IP gitu, nggak ada ya. Cuman kalau dia nggak anti air ya, masa gembok harus dari dalam rumah kan nggak lucu. Jadi kita coba apakah dia anti air. Bismillah. Nah, anggap saja nih kehujanan ya, kehujanan yang cukup deras sampai kayak gini. Sekarang kita coba buka gemboknya. Gak bisa cuy. Gak bisa cuy, sebentar. Apakah harus ditunggu kering dulu? Ini gak bisa loh sekarang. Gak bisa. Tom, gombal coba tisu Tom. Iya. Mus kamu. Assalamualaikum. Cicas. Woi mas, mas. Deh. Ngurup cicas. Nyala lagi guys, untung aja ya. Kalau nggak anti air susah dong kalau kehujanan. Tadi sempat mati sebentar tapi kenapa? Coba saya splash. Jadi hujan ya, kita anggap hujan itu kan splash sedikit-sedikit. Set gini kan hujannya. Dia nyala kalau kena air ya. Jadi fingerprintnya itu kalau kena sensor air dia nyala. Nah, ini kayaknya nggak bisa nih sekarang. Nah ini kan mati nih, nggak bisa kalau kena air. Jadi kalau misalkan kalian kehujanan, misal kondisi hujan, kalian masuk rumah, ini gimana berarti ya? Kalau hujan, berarti gemboknya harus ada di dalam pagar. Karena ketika sensor fingerprintnya ini kena air, dia nggak mau baca. Jadi mati. Nah ini udah mau nyala lagi nih. Ini mau sekarang. Jadi kalau misalkan saya set, nggak mau. Nah bisa. Tapi tangannya juga nggak boleh basah. Repot juga kalau hujan-hujan. Ya intinya kalian atur sendirilah ya. Kalian buat yang tempat gembok itu ada teduhan air biar nggak kena air atau gimana. Ya dia tahan air tapi mati sebentar kemudian nyala lagi. Kayak gitu. Oke lah cukup. Kalau dari segi build quality memang ini gembok. Jadi ini keras banget. Jadi emang ini gembok pakai besi. Dan kalau misal dicongkel pasti susah banget. Karena memang dia gembok. Bukan gembok yang ala-ala meskipun dia gembok yang pakai sistem fingerprint. Oke, jadi barang selanjutnya ini adalah barang yang lagi rame di beberapa online store. Jadi kalau kalian filter barang apa yang lagi terlaris entah di e-commerce apapun, Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, yang lagi rame itu ini. Ini adalah portable juice blender yang saya penasaran aja sih. Kenapa kok banyak orang beli? Apa gitu yang membuat banyak orang beli? Dan ini harganya sekitar 175.000. Ada yang jual sekitar 63.000 juga. Saya juga nggak tahu apa bedanya. Kalau ini mereknya kalau dari sini sih Guhi. Oh ya, untuk gembok tadi kalau saya lupa kasih harganya sekitar 380.000 ya. Untuk link pembeliannya semuanya nanti pokoknya di kolom deskripsi lah. Kalian tinggal cek langsung. Nah, yang unik portable juice ini dia ada sistem safety lah istilahnya. Jadi kalau kalian tekan tombol powernya yang ada di atas dan juga sekaligus ada input untuk ngecas ya. Di atasnya pakai micro USB ngecasnya. Ini nggak bisa kalau kalian pencet-pencet seperti ini. Dia harus kena tembaga yang ada di sini. Jadi menurut saya sih ini membantu karena kalau kepencet kemudian roda jusnya itu muter kan berbahaya. Nah di sini ada kayak tulisan input power, kemudian dipaskan kayak masang lensa kamera lah. Kemudian ketika pas, dia baru bisa dipencet seperti ini. Nah. Oke, jadi sekarang kita langsung coba dan DKI jadi acara masak-memasak sekarang. Saya nggak pernah bikin jus ya apa Tom? DKI sak piro Tom? Kadik gula. Gak usah, langsung cemplung. Oke, kita masukkan beberapa apel di sini. Apakah dia kuat? Telu. Ini berapa, Bang? Papat. Coba. Salah. Oke, sekarang langsung kita coba apakah dia beneran kuat untuk memblender. Saya lihat di video orang itu sambil dikocok-kocok gini. Tapi sekarang kita coba untuk blender ya. Dibalik ini. Oh, blendernya dibalik ini. Oh, boleh gini. Oh, Kak nutut dia benar. Pintar kan berarti. Kan biar tuh lanjut ya. Oke, eksperimen pertama, apel yang potongan besar-besar gagal. Jadi kita coba pakai
nanas yang potongannya udah lumayan kecil-kecil ya. Air ya sebentar ya. Set, piro Tom? Cukup ya. Ini sekarang nanas dan tidak ada tanda-tanda perpecahan. Saya lihat di video orang itu dikocok-kocok seperti ini. Wow, bisa ya. Jadi harus dikocok. Apa memang dikocok paling Tom? Iya. Jadi dikocok-kocok seperti ini. Oh, bisa kalau dikocok guys. Nah, kocoknya itu yang keren gitu loh, yang kayak mati. Jadi kita nggak perlu gelas, kita langsung minum dari sini. Halus. Kalau untuk nanas halus, cuman apel aja tadi gagal. Jadi saya penasaran nih, harus dicoba lagi. Belembung. Banyak air. Belembung. Karena saya penasaran dengan apel tadi. Kenapa kok nggak bisa? Kita coba ya terakhir ya. Karena banyak orang yang suka jus apel daripada jus nanas ya kan. Mungkin harus dipotongi kecil-kecil, cuman kita coba aja potongan yang besar. Tapi saya kocok yang agak kenceng. Harus dikocok guys. Kan? Nah, kita coba dulu apel nanas. Apel campur nanas. Gimana? Ternyata menurut saya kulitnya harus dipotong nih. Tomo kurang ajar. Kayaknya anak kulitnya. Kulitnya nyandol-nyandol. Oke, lanjut barang selanjutnya. Ini celengan, tapi ini celengan digital ya. Unik nih. Jadi biasanya orang beli celengan itu mereka kepengen pas buka itu surprise. Jadi berapa ya dapatnya kira-kira ya. Tapi kalau pakai celengan ini kita bisa tahu jumlah berapa yang ada di dalamnya. Sayangnya untuk celengan ini karena dari luar mungkin ya. Jadi secara currency dia cuma bisa dolar, nggak ada rupiahnya. Dan untuk sistemnya seperti ini, di dalamnya sini ada baterai, kemudian di sini ada LCD-nya. Jadi ketika ada koin masuk, dia kayak ngelewatin sensor, kemudian sensornya memberikan sinyal ke digital LED-nya inilah, LCD-nya ini untuk kemudian berapa sih yang lewat sensor saya ini, seperti itulah sistemnya. Nah, setelah pasang baterai, kita tinggal ya celengan bisa dibuka, agak aneh juga sih ya. Jadi dia kayak toples jar biasa gitu. Kemudian dia bisa ditarik seperti ini kalau misal cukup banyak isinya kan. Kalau seperti ini kan kecil tapi bisa ditarik seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk isi beberapa, karena tadi saya coba untuk 500 kuning itu dia di sini 0,25 dolar kalau 500 kuning. Nah, 0,25 dolar. Tapi kalau 500 putih dia terbacanya 1 dolar. Jadi agak ribet dong. Mungkin kalian harus nyelinginya itu di 500. Jadi satu koin aja, jangan terlalu banyak koin karena kalian akan bingung. 1000. Misal 1000 putih dia bacanya 0,5 dolar. Jadi ribet sih. Kemudian ya saran saya sih kalau misal pakai celengan ini pakai yang 500 ini aja. Jadi biar terbacanya itu 1 dolar. Nah, kalau kayak gini gampang. Kalau 500-an semuanya gampang. Nah, tinggal dikaliin aja. Ini nanti jadinya kira-kira. Jadi ya udah, ini celenganmu bawa lagi sana. Masuk semua. Masukin semua. Kamu yang masukin kan, kamu yang tak beli celengan. Baiklah. Oh, taruh sini dulu. Buat thumbnail. Oke, barang selanjutnya ini adalah pasangannya
ini tadi pasangannya portable juice blender. Ini adalah sedotan stainless. Jadi kan sekarang lagi musimnya go green ya, dimana sedotan plastik itu udah jarang yang pakai. Nah, kalian bisa pakai sedotan portable. Jadi dia bisa ditekuk seperti ini. Kalau misalkan nggak lagi dipakai, dimasukkan lagi kayak tadi. Agak susah masukinnya ya, karena dia kecil banget. Dan ini adalah untuk membersihkan sedotannya. Jadi kalau kalian merasa sedotannya udah berbau-bau gimana gitu ya, kalian tinggal masukin ini, kemudian kalian bersihkan seperti ini. Shot seperti itu. Nah, kalau haus ya pakai sedotan ini, pakai ini kayak gitu. Dia stainless sih. Jadi kalau buat kalian yang campaign go green, yang sedotan plastik, jangan pakai sedotan plastik. Global warming, kalian bisa beli ini nih. Oke, barang terakhir ini adalah 3 power socket. Ya, ini buat di rumah aja. Kalau kalian nggak punya ini agak repot juga, karena dia power socket, dimana dia harus jadi terminal buat mengkoneksikan speaker, kemudian wireless projection itu tadi. Ini bukanya kok susah, dan packagingnya cukup tebal. Dalamnya ada box lagi coklat seperti ini. Kenapa saya beli ini? Karena unik, dia ada tombol on dan off-nya. Sebenarnya power socket biasa aja yang kabelnya ternyata cukup tebal dan lumayan panjang juga. Jadi kalau ditancapkan, coba encep mana? Aku penasaran tombol power ini. Oke, ternyata rasa penasaran saya cuman biasa aja. Saya kira tombol on off-nya ini bakal ada indikator gitu ya. Keren. Tapi ternyata gak ada. Dan untuk power socketnya ya power socket dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 port type A dan juga 3 power socket. Ya, tapi ya cukup membantu lah. Harganya cukup murah, 120.000. Jadi buat kalian yang mabar kemudian baterainya habis, bisa jejer-jejer nih ngecasnya di sini. Karena dia ada 6 USB. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja 7 barang yang mungkin menurut saya sih bisa membuat kalian lebih betah di rumah. Pertama ada juice blender. Jadi kalau kalian capek nonton Netflix dengan LCD proyektor mini ini, kalian bisa ngejus. Kemudian kalau kalian nggak pengen tumpah-tumpah, kalian bisa pakai sedotannya ini ya kan. Kemudian kalau kalian merasa speaker ini ada speakernya, jadi suara speakernya tapi nggak terlalu kenceng. Kalau kalian merasa suaranya nggak terlalu kenceng, kalian bisa tambahin speaker nih, stereo. Ya kan? 2 speaker stereo. Kemudian karena kalian nggak keluar rumah, jadi kan uang lebih banyak ya. Kalau misal uangnya sisa, tinggal masukin ke celengan, ya kan? Kemudian ya ini power socket untuk mengkoneksikan wireless projection tadi. Apa? Kurang satu tadi, gembok. Nah, di rumah aja biar aman, kalian harus gembok rumah kalian pakai gembok yang ternyata kurang tahan air. Mati mana itu? Oke, rusak video kali. Oh enggak, sekarang bisa. Coba ya. Nah kan. Oke guys, jadi ini adalah 7 barang yang menurut saya unik dan bisa membuat kalian lebih betah di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian. Dan kalau kalian punya barang yang menurut kalian unik tapi kalian gak berani beli, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Nanti saya yang beli dan kita bahas sama-sama apa berfaedah atau tidak berfaedah. Saya Dika Istabudi and see you on the next video. Bye bye.